elastisitas. Nah, caranya gimana mendapatkan yang modulus? Gampang kok, karena kita sudah mendapatkan kurva linearnya atau batas proporsionalnya. Maka, dari persamaan linear ini, kita dapat Y sama dengan AX plus B, yang mana si nilai A ini adalah modulus elastisitasnya atau yang modulusnya. Kita catat deh, di sini jadi 27,427. Nah, selesai. Selanjutnya kita hitung offsetnya. Di sini saya sudah siapkan. Kemudian kita langsung eksekusi. Untuk rumus 0,2% offset strain-nya bagaimana? Kita ke tahapannya lagi. Di sini rumusnya adalah strain value yang original, nilai asli si strain ditambah 0,002. Maksudnya adalah 0,2%-nya gitu. Kenapa offset sih? Karena metode offsetnya adalah sesuai dengan namanya, offset itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan, di luar daerahnya gitu. Jadi itulah yang disebut 0,2% offset. Jadi sebesar 0,2% di luar daerahnya. Jadi rumusnya tadi adalah nilai strain yang asli kita tambahkan dengan 0,002. Kemudian kita bisa drag untuk langsung mengetahui semuanya. Untuk yang 0,2% offset stress, kita lihat lagi, kita kembali ke Word dan kita lihat rumusnya adalah ternyata pakai nilai strain yang original yang asli, strain value dikali dengan yang modulusnya. Kita langsung eksekusi juga, di mana si nilai strain yang asli kita akan multiply atau kita kali dengan yang modulus. Nah, di bawah sini. Kemudian saya akan pencet di sini, saya akan pencet F4 supaya dia akan tetap dikali dengan yang modulus ini, jadi tidak berubah gitu ya. Kita mohon maaf ada sedikit trouble. Jadi di sini, nah nilai strain yang asli kita multiply dengan yang modulus, kita pencet F4 dan langsung go. Nah, di sini kita langsung drag untuk mengetahui semua data. Wala, sudah jadi. Kemudian kita ngapain lagi nih? Sekarang kita kembali ke Word dan kita akan buat kurva 0,2% offset value. Langsung kita di strain aja kali ya, kita buat di stress strain curve. Kenapa kita langsung buat di stress strain curve, alih-alih membuat yang baru? Ya karena di tahap selanjutnya nih, tahap terakhir kita harus menentukan titik potong, yang mana kita harus menyatukan kedua kurva ini kan. Jadi kita langsung aja klik kanan dan select data, kemudian kita add, kita tambah grafik baru, series name-nya adalah offset aja ya. Offset curve, bisa juga 0,2% offset curve, it's up to you. Kemudian series X value-nya, sumbu X-nya, yang strain tentu saja. Tidak perlu banyak-banyak, karena kalau penuh, sampai penuh kita masukin data si offset ini, maka dia akan melambung jauh gitu. Namanya juga offset ya kan. Kemudian untuk sumbu Y-nya, mohon maaf, sumbu Y-nya tentu saja nilai stress ya. Kita masukkan terserah dulu deh, kemudian kita oke. Nah, kita bisa perbesar deh untuk memperjelas ini. Linear curve-nya bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita pencet, oh ternyata saya ada perbedaan dalam menambahkan datanya. Nah, di sini kita coba segini dulu nih, sampai sini offsetnya. Ternyata saat dicoba sampai sini nih, si strain offsetnya maaf 0,0041 dan si offset stressnya 57,5967 ternyata sudah langsung terlihat kok titik potongnya. Nah, titik potongnya di mana nih? Kita bisa pencet si grafik biru atau si stress strain curve yang biasanya. Kemudian kita bisa lihat nih, di mana sih titik potongnya? Nah, ternyata ada di poin 0,005,56. Berarti si strainnya ada di 0,005 dan di stressnya ada di 56. Berarti di sini kan? Berarti tandanya apa tuh kalau ketemu titik potongnya? Berarti itu adalah kekuatan luluhnya atau titik luluhnya. Seperti itu. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya, apa nih? Bagaimana menentukan yang lainnya? Jadi jelas kan, karena tadi kita sudah melalui beberapa hal, kita mulai ke penjelasannya. Karena tadi kita sudah menentukan titik luluhnya, kita bisa perkecil dulu. Nah, karena kita sudah menentukan titik luluhnya, tadi di sini nih, nah, di daerah sini si stressnya 56 dan strainnya 0,005, maka secara otomatis karena kita juga sudah menentukan linear curve-nya gitu dan sudah R-squared value dan segala macamnya juga sudah kita tentukan, berarti sebelum titik luluh ini ada batas elastis. Batas elastisnya ini tadi linearnya sampai
batas terakhir linear itu sampai di stresnya 53 dan di strainnya 0,0021. Kemudian setelah itu sebelumnya maksudnya nah kan tadi kan kita udah ketemu nih yield strength-nya. Di sini ada kekuatan luluh atas dan kekuatan luluh bawah. Kita bisa simpan dulu terakhir. Kan kita sudah ketemu yield strength-nya atau kekuatan luluh atau titik luluhnya deh. Yang tadi di 56, di nilai tegangan sebesar 56. Kemudian batas elastisnya, di mana batas terakhir sifat elastis material ini, itu kita juga sudah ketemu kan di 53, di nilai tegangan sebesar 53. Kemudian di sini untuk batas proporsional nih. Jadi sebelum batas elastis ini batas proporsional nih yang awal yang tadi kita niat cari lewat linear curve di mana berbanding lurus dan mengikuti hukum Hooke, proporsionalitas ini dilambangkan sebagai E atau yang modulus dan kita tadi sudah dapat itu ada di sini, ya kan? Ada di sini di nilai tegangan sebesar 50,5. Jadi di nilai tegangan 50,5 ini saya review kembali, ini adalah batas proporsionalitas. Di nilai tegangan 53 ini adalah batas elastisitas dan di nilai 56 ini adalah titik luluhnya atau yield strength-nya. Kemudian apalagi sih yang harus kita cari? Sebetulnya di sini ada kekuatan luluh atas dan kekuatan luluh bawah. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kekuatan luluh atas ini adalah nilai maksimumnya deh ketika, kan kekuatan luluh ini ketika si material ini sudah mulai mengalami deformasi. Deformasi itu adalah pertambahan panjang yang permanen dan dia sifatnya sudah tidak elastis, berarti plastis dong, ya kan? Nah, ini kekuatan luluh atas atau upper yield ini adalah nilai maksimumnya, di mana sih material ini mengalami deformasi gitu. Terus kekuatan luluh bawah atau lower yield-nya itu apa? Ya tentu saja adalah nilai minimumnya gitu. Nilai minimum maksimum apa? Nilai minimum maksimum tegangannya. Seperti itu. Kalau kita kembali lagi ke grafik atau ke data ini, ke kurva ini. Di sini datanya kan kita bisa lihat ya, dia itu stresnya itu naik terus. Jadi tidak ada jadi pada satu data kasus yang lain itu ada ketika dia mencapai titik luluh, dia mencapai upper yield-nya terlebih dahulu, baru lower yield-nya. Jadi nilai maksimumnya dulu naik, baru nanti nilai tegangannya turun gitu. Tapi di sini kan nilai tegangannya naik terus. Berarti karena tadi kita sudah ketemu nih yield strength-nya ada di 56 pada kasus ini gitu ya. Terus kita akan cari terlebih dahulu deh supaya tidak bingung. Cari apa sih? Cari titik maksimumnya. Nah, baru kita bisa tentuin kekuatan luluh atas dan kekuatan luluh bawah. Titik maksimum atau maksimum point ini tuh adalah tegangan yang sudah melampaui si batas luluh, tapi yang paling tingginya atau titik maksimumnya, di mana material tersebut masih bisa bertahan. Titik maksimum material itu masih bisa bertahan dalam fase plastisnya atau deformasi plastisnya gitu. Gimana caranya ya? Caranya gampang kok. Nah, ini kan kita bisa lihat kurvanya nih. Kita bisa lihat nih mana titik tertingginya. Kita pencet dulu deh kurvanya. Nah, titik tertingginya ada di sini kan, di mana nilai stresnya, nilai tegangan tertingginya ada di sebesar 72. Itulah itu juga kan sudah melewati titik luluh kan, titik luluhnya ada 56 gitu. Berarti itu adalah nilai maksimum, titik maksimum di mana sih material ini bisa bertahan dalam deformasi plastisnya sebelum dia ke breaking point atau titik putus di mana tegangan melampaui batas maksimum dan menyebabkan adanya necking. Necking ini ketika ibaratnya kalau ditarik dia akan semakin sempit, itulah necking. Dan pada saat itu adalah titik terlemah dan nilai tegangannya akan jatuh gitu. Nilai tegangannya akan jatuh. Dan strainnya ini akan naik gitu. Tegangan jatuh tapi strainnya naik gitu. Kayak gini nih, ya kan? Ini kan habis tegangan tinggi, terus dia jatuh, ya kan? Strainnya ini dia meningkat, tapi stresnya itu jatuh perlahan gitu. Set. Ini adalah proses neckingnya dan inilah titik hancurnya, titik putusnya pada sebesar 60, pada nilai stres sebesar 60. Jadi kita bisa tentuin kan, bisa tentukan ini adalah di nilai tegangan sebesar 60 adalah maximum point. Adalah breaking point. Mohon maaf, kemudian di nilai 72 ini adalah maximum point. Kemudian berarti sebelumnya pasti ada daerah luluh. Berarti daerah luluh atau maksimum upper yield-nya itu adalah yang
66,3. Nilai tegangannya sebesar itu. Dan lower yield point-nya adalah di 61,1. Bukan 61,1, kan minimum. Berarti minimumnya itu yang 56 yang tadi. Jadi daerah luluhnya itu yang 3 ini nih, dari yang 56 gitu ya. Dari yang 56 sini. Nah, dari yang 56 sini sampai ke yang tadi. Sebelum ini nih, sebelum maximum point. Nah, sampai yang 66,3 gitu. Berarti minimum point-nya adalah yang tadi, yang 56 dan minimum point maksudnya lower yield. Lower yield-nya adalah 56 dan upper-nya itu adalah 66,3. Baik, sekian dari saya. Kurva ini bisa dirapikan kembali kemudian karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih banyak telah menyimak dengan seksama. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.